warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kami akan berdiskusi mengenai aliran Mu'tazilah dan saya ditemani oleh beberapa kawan saya. Ada Rojik, terus Irfan, Soliha, sama Fitri. Oke, jadi yang pernah saya baca mengenai Mu'tazilah ini, kan Mu'tazilah itu kan berasal dari kata bahasa Itazala yang aslinya izalah, yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Nah, Mu'tazilah ini ada dua golongan. Golongan yang pertama atau bisa disebut golongan satu. Jadi golongan satu ini muncul sebagai respon politik murni. Jadi golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Nah, golongan kedua bisa disebut dengan Mu'tazilah 2. Jadi munculnya sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Nah, seperti itu Mu'tazilah itu. Terus untuk kemunculan aliran Mu'tazilah itu kapan? Kalau misalkan kemunculan aliran Mu'tazilah ini bisa diperkirakan antara tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Seperti itu. Ajaran Mu'tazilah kurang diterima oleh kebanyakan para ulama ahli sunnah karena Mu'tazilah ini beranggapan bahwa akal manusia lebih baik dibandingkan adat. Mu'tazilah ini memiliki 5 ajaran utama yang disebut usul al-khamisah. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua itu keadilan, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat posisi di antara dua posisi, dan yang kelima itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tauhid. Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya tauhid ini ada di setiap mazhab dalam Islam, tapi bagi Mu'tazilah sendiri tauhid yang dimaksud itu yang lebih spesifik. Dalam tauhid Mu'tazilah ini mereka beranggapan atau berpendapat bahwa sifat Allah adalah zatnya itu sendiri. Maksudnya Mu'tazilah ini meniadakan sifat-sifatnya Allah. Maksudnya jadi Allah itu tidak memiliki sifat melainkan memiliki zat. Yang kedua, Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu hal yang baru diciptakan, jadi termasuknya ke makhluk. Yang ketiga, Allah di alam akhirat kelak tak terlihat oleh mata manusia, yang terjangkau mata manusia bukanlah Allah. Maksudnya mereka meyakini Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala ketika manusia sudah berada di surga kelak. Sebab menurutnya Allah tidak bisa dipersamakan dengan makhluknya, yakni sifat bisa melihat. Menurut kaum Mu'tazilah, ayat tajasum dalam Al-Quran ini ayat yang seolah menggambarkan Allah mempunyai bentuk fisik harus ditakwil sedemikian rupa. Itulah orang baca nasuk. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah Al-Adl, yang berarti Tuhan adil. Pembahasan tentang keadilan Allah sangat erat keterkaitannya dengan perbuatan manusia, kehendak dan kekuasaan Allah, dan bahkan dengan janjinya terhadap manusia. Keadilan merupakan salah satu sifat-sifat Allah, karena terdapat perbedaan bahan dalam aliran-aliran teologi Islam mengenai hal tersebut. Maka
Berbeda pula paham mereka tentang keadilan Allah. Seperti Mu'tazilah yang memandang keadilan dari sudut pandang manusia. Maka keadilan mereka artikan dengan memberikan kepada seseorang akan haknya. Oleh karena itu, bagi mereka Allah bersifat adil jika memberikan hak yang sebenarnya kepada manusia. Jika manusia berbuat baik, harus dimasukkan ke dalam surga, namun apabila manusia berbuat jahat, maka harus dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagi Mu'tazilah juga keadilan mengandung arti bahwa Allah wajib berbuat baik dan tidak dapat berbuat buruk, serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Allah dipandang adil apabila Allah berbuat baik dan terbaik, dan apabila Allah tidak berbuat baik, maka Allah dianggap tidak adil. Untuk yang ketiga yaitu al-wa'du wal wa'id atau janji dan ancaman. Janji dan ancaman merupakan kelanjutan dari prinsip keadilan. Mereka yakin bahwa janji Tuhan akan memberikan pahala berupa surga dan ancaman akan menjatuhkan berupa siksa neraka. Siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, dan siapa yang akan berbuat jahat akan dibalas pula dengan kejahatan. Siapa yang keluar dari dunia penuh dengan ketaatan dan taubat, maka diberi hadiah yaitu surga. Dan apabila kebalikannya, apabila keluar dari dunia sebelum taubat dari dosa besar yang pernah dibuatnya, maka ia akan diabadikan di dalam neraka. Namun demikian, Mu'tazilah juga meyakini bahwa perbuatan dosa besar itu hanya sementara dan disiksa di nerakanya. Mereka meyakini bahwa dengan dosa besar itu berbeda dengan seseorang yang kafir. Pengampunan dosa besar hanya ada dengan melalui taubat. Sebagaimana halnya orang berbuat baik pasti mendapat pahala. Oleh sebab itu Mu'tazilah sama sekali mengingkari adanya syafaat atau pengampunan pada hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya syafaat yaitu Al-Quran surat Saba ayat 23, surat Toha ayat 109 dan sebagainya. Mereka kesampingkan dan mereka memegang dengan teguh ayat-ayat yang menunjukkan tidak adanya syafaat itu seperti tercantum dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli dan tidak ada persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Syafaat merupakan dispensasi. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan janji serta ancaman al-wa'du wal wa'id Tuhan. Maka tidak mungkin Tuhan berbuat tidak adil dan menyalahi janji-janjinya sendiri. Jadi begini ya kawan-kawan. Selanjutnya itu al-manzilah bain al-manzilatain. Jadi inilah ajaran yang mula-mulanya menyebabkan lahirnya mazhab Mu'tazilah. Jadi al-manzilah bain al-manzilatain itu adalah penyebab kemunculan mazhab Mu'tazilah. Ajaran ini terkenal dengan status orang beriman atau mukmin yang melakukan dosa besar. Jadi ajaran-ajaran ini menyangkut dengan orang-orang beriman yang melakukan dosa besar. Seperti tercatat dalam sejarah,
Khawarij yang menganggap orang tersebut sebagai kafir, bahkan musyrik. Menurut orang-orang Khawarij atau orang-orang Murji'ah, bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu disebut kafir atau musyrik. Nah, tetapi menurut orang-orang Mu'tazilah itu tidak seperti itu. Menurut orang-orang Mu'tazilah bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar itu tidak disebut kafir, tapi disebut fasik, disebut orang-orang fasik. Apa itu sih fasik itu? Jadi orang fasik itu bukan mukmin mutlak, bukan juga kafir. Jadi ada di pertengahan lah antara mukmin dan kafir, seperti itu. Jadi orang yang melakukan dosa-dosa kecil gitu. Ya, bukan dosa kecil, tapi seperti kayak yang apa sih, mukminnya tuh mukmin yang bukan benar-benar mukmin. Jadi itu menurut pandangan orang-orang Mu'tazilah terhadap orang yang melakukan dosa besar. Seperti itu. Terus selanjutnya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran ini menekankan keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, diantaranya dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini mempunyai, kalau kita itu kayak jargon atau slogan. Slogannya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengharuskan kita untuk berbuat baik dan melarang orang-orang itu untuk berbuat buruk. Tapi orang-orang Mu'tazilah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang mukmin. Yang pertama, ia mengetahui perbuatan yang disuruh itu ma'ruf dan yang dilarang itu mungkar. Maksudnya tuh kita itu harus mengetahui bahwa yang diperbuat oleh orang tersebut itu benar atau salah. Jadi setelah kita mengetahui bahwa yang dilakukan orang itu perbuatan baik atau salah, kita baru menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu syaratnya. Yang pertama. Yang kedua, ia mengetahui bahwa kemungkaran telah dilakukan orang. Maksudnya, jadi kan tadi disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar atau melarang kemungkaran. Kita melarang kemungkaran itu kepada seseorang, apakah seseorang itu sudah melakukan kemungkaran. Kita tidak boleh mengecap orang itu telah melakukan kemungkaran tetapi kita tidak tahu apakah orang itu telah melakukan kemungkaran. Jadi sebelum kita nahi mungkar, kita itu harus mengetahui dulu apakah orang tersebut telah melakukan kemungkaran. Seperti itu. Itu syarat yang kedua. Syarat selanjutnya, ia mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf atau nahi mungkar tidak akan membawa madarat yang lebih besar. Jadi membawa madarat tuh seperti melakukan perbuatan baik tapi ada madaratnya, dan melakukan nahi mungkar juga madaratnya lebih besar dari kebaikannya. Selanjutnya, ia mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya tidak akan membahayakan diri dan hartanya. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan monopoli konsep Mu'tazilah. Frase tersebut sering digunakan di dalam Al-Quran. Arti asal amar ma'ruf adalah yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat karena mengandung kebaikan dan kebenaran. Jadi amar ma'ruf itu kalau diartikan ke dalam masyarakat itu yang telah diterima, yang mengandung kebaikan dan kebenaran.
Kalau lebih spesifiknya mah jadi perbuatan dan tingkah laku yang dibenarkan oleh Allah seperti itu. Adapun al-munkarnya adalah sebaliknya dari tadi yang al-ma'ruf, yaitu sesuatu yang dilarang atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus perbedaan mazhab Mu'tazilah ini dengan mazhab-mazhab yang lain mengenai ajaran kelima ini terletak pada tatanan pelaksanaannya. Menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan, kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Jadi, misalkan kelima ajaran ini susah untuk diterapkan, maka orang-orang Mu'tazilah ini tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan agar kelima itu ajaran itu terwujud. Ya mungkin seperti itu ininya kurang lebihnya lah. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk sharing bersama saya, dan mungkin cukup sekian ya sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.